adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik. Adik-adik, hari ini tanggal 30 Januari 2022. Tidak terasa waktu begitu cepat ya adik-adik. Udah minggu terakhir dalam bulan ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita dapat beribadah biarpun secara online. Kita berdoa sehingga pada waktunya kita bisa dapat bertatap muka di sekolah minggu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita bersukacita, bertepuk tangan bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami. Sekarang kami ingin mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Tolong berkati agar kami bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu online dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Tuhan Yesus berkuasa atas badai dan kehidupan kita juga. Kita mau bernyanyi, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan angin pun bisa berhenti dengan satu perkataan, diam. Ada berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Linda. Sebelumnya kita akan bernyanyi Sabdamu Abadi, Suluh Langkah Kami.
Kita mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan, dan belajar untuk melakukannya. Kita sama-sama di Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami dapat mengerti kebenaran daripada firman Tuhan. Dan tolong juga Kak Indah yang akan membawakan firman Tuhan, biar sungguh apa yang baik yang Tuhan sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah nanti adik-adik bisa membacanya sendiri ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah kakak akan menceritakan bagaimana kisah firman Tuhan hari ini. Setelah Yesus selesai mengajar dan hari telah sore, Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Mereka naik perahu melewati Danau Galilea. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam di bagian belakang kapal. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu. "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Peace. Be still. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya adik-adik, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan Yesus berkuasa meredakan badai taufan. Tuhan Yesus juga berkuasa meredakan badai kehidupan kita. Tetapi bagaimana sikap kita seharusnya ya adik-adik ya? Nah, kakak mau mengajak adik-adik meneliti firman Tuhan hari ini. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kata-kata Tuhan Yesus, "Diam, tenanglah." Tuhan Yesus berkata kepada angin untuk meredakan angin, tetapi dari sini kita juga belajar bagaimana Tuhan juga berpesan bahwa kita juga harus tenang sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah. Nah, ketika badai kehidupan datang, biasanya kita menjadi tidak tenang, panik, emosi. Mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri, atau menyalahkan orang lain, atau mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, seharusnya bagaimana sikap kita adik-adik? Seharusnya
kita bisa tenang, kita bisa berdiam diri dulu, kita bisa menguasai emosi kita dulu, lalu kita berdoa sehingga hati kita menjadi tenang. Dan ketika kita tenang, kita dapat melihat pimpinan Tuhan. Kita dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, contohnya adik-adik, minggu lalu kan ada gempa ya. Siapa di sini yang merasakan gempa? Ya, mungkin semua pasti merasakan karena di Jakarta gempa itu sangat berasa ya adik-adik ya. Hari itu Kak Linda ada di kantor Kak Linda di lantai 19. Nah, coba adik-adik bayangkan ya, lantai 19 begitu tinggi. Nah, gempanya sampai goyang-goyang begini. Aduh, Kak Linda sampai goyang-goyang ya. Dan lama lagi, hampir 1 menit adik-adik. Teman-teman kantor Kak Linda udah lari buru-buru turun dari lantai 19 adik-adik. Nah, untungnya ada satu teman Kak Linda yang sedang hamil besar, dia nggak panik ya adik-adik ya. Coba adik-adik bayangin kalau dia panik, dia lari, mungkin ya. Nah, mungkin dia turun tangga cepat-cepat, malah bisa berbahaya ya adik-adik ya. Nah, makanya ketika badai kehidupan datang dalam kehidupan kita, kita mau coba tenang, kita mau berdiam diri, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua adalah Tuhan Yesus tadi di cerita tadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya ya, mengapa kamu begitu takut? Nah, di sini Tuhan Yesus mau menyampaikan pesan bahwa jangan takut. Karena apa adik-adik? Ya betul, karena Tuhan Yesus ada beserta dengan mereka. Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, contohnya lagi nih adik-adik. Bulan November lalu, Kak Linda dioperasi miom nih. Wah, beberapa hari sebelum operasi, Kak Linda merasa takut banget. Aduh, takut banget deh. Nggak mau operasi deh gitu ya. Nah, terus Kak Linda datang ke mama Kak Linda. Kak Linda cerita, aduh Ma, aku takut banget nih operasi. Terus mama Kak Linda bilang, tenang, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai. Mari kita berdoa. Nah, setelah Kak Linda bersama mama Kak Linda berdoa, Kak Linda menjadi tenang. Nah, Kak Linda bisa percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, yang ketiga adik-adik, yang ketiga juga Tuhan Yesus bertanya, apa yang Tuhan tanya kepada murid-muridnya? Ya betul, mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus mau berpesan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu meredakan badai. Tuhan yang tidak tinggal diam, Tuhan yang menolong. Nah, tadi kan adik-adik bisa melihat ya, Tuhan Yesus bangun dan langsung menghardik angin itu. Dan angin yang begitu keras, yang begitu besar, taufannya, ombaknya, seketika itu juga menjadi reda. Itulah kuasa Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, jadi ada 3 hal tadi itu ya adik-adik ya yang kita harus ingat pesan firman Tuhan hari ini. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, yang pertama, diam dan tenanglah. Jangan emosi, jangan menyalahkan orang lain. Kita mau berdoa, menenangkan diri. Yang kedua, kita jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Terus yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, beberapa minggu ini adik-adik melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dan juga adik-adik bisa belajar bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun yang terjadi, kita mau percaya yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Susah, senang, selalu silih berganti. Tapi kita mau percaya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menolong. Tuhan beserta dengan kita melewati badai kehidupan kita. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat baik ya, sangat bagus. Nanti lagunya dalam bahasa Inggris, tapi kita boleh belajar bersama-sama.
Be still and know that I am God. Itu kata Tuhan kita. Tenanglah bahwa kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan, Tuhan Allahmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dan melihat betapa Tuhan kami Tuhan yang berkuasa. Kami juga boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti firman Tuhan. Untuk kami tenang dalam menghadapi masalah, untuk kami berdoa, bersandar pada Tuhan, untuk kami juga tidak takut dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang lemah ini, di dalam kami sekolah, di dalam kami belajar, di dalam pergumulan kami dengan pelajaran sekolah kami, di dalam juga dalam pergaulan kami. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu, Tuhan. Kesusahan anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau yang tahu. Kiranya Tuhan mau menolong anak-anak-Mu ini semua, Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan mau sembuhkan, dan Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kesulitan dalam pelajaran sekolah. Tuhan juga tolong. Tuhan berikan hikmat dan kepandaian dan kemampuan dan kerajinan untuk anak-anak dan teman-teman kami ini, Tuhan. Tuhan juga tolong kalau ada yang kesulitan dalam berteman, Tuhan juga mau tolong sehingga anak-anak ini, teman-teman kami ini boleh berteman, mempunyai teman yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
Kami berdoa juga untuk papa mama kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka. Tuhan senantiasa juga menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada papa dan mama kami dan kepada keluarga kami semua. Secara khusus kami juga berdoa, Tuhan tolong supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kami semua bisa kembali bertemu dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan di minggu ini terambil dari Mazmur 46 ayat 11a. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur. Adik-adik dapat mengumpulkan di dalam amplop dan minta tolong papa mama untuk mengantarnya ke gereja GKI Gading Indah atau mentransfer ke rekening GKI Gading Indah. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan cerah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kami. Tolong berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat dan dapat digunakan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di akhir ibadah kita mau berdoa. Duduk yang baik, kita mau berbicara dengan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami dapat mengikuti ibadah biarpun secara online. Kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami dan menolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mendengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta dan Tuhan Yesus juga berkuasa atas seluruh hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami mau menyerahkan sekolah kami, biarlah terus Tuhan yang pimpin. Berikan kami kepintaran, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera yang daripada Engkau. Kalau sekarang kami ada yang sudah onsite dan mungkin ada juga yang online, Tuhan terus memberkati kami, menolong kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan keluarga kami satu persatu, biarlah Tuhan juga yang memberkati keluarga lepas keluarga. Kami juga mau menyerahkan masa depan kami, Tuhan terus memimpin dan memberkati kami. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Bye.